Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memanjangkan umur kita sampai kita akan masuki 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga kita termasuk di antara hambanya di keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di antara hal yang selalu perlu untuk diingat oleh setiap muslim ketika kita berada di penghujung malam 10 terakhir Ramadan, yaitu yang kita kenal dengan nama malam Lailatul Qadar. Ikhwatal iman rahimakumullah, Lailatul Qadar secara makna itu para ulama memberikan kurang lebih ada 3 makna yang termaktub di dalam Al-Quran. Makna yang pertama yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka itu tidak mengagungkan atau memuliakan Allah dengan semestinya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Lailatul Qadar itu artinya malam yang sempit, di mana malaikat di malam Lailatul Qadar ini pada turun ke bumi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat lain, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia berinfak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Lalu makna yang ketiga adalah malam perubahan takdir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dipisah urusan dengan bijaksana. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan coba singgung yang malam perubahan takdir ini. Ketahuilah para ulama membagi takdir itu menjadi 4. Ada namanya takdir azali, itu takdir yang tetap, yaitu takdir yang tidak bisa berubah. Dari ibu siapa kita dilahirkan, dari bapak siapa kita dilahirkan, ini malam yang takdir yang tidak bisa berubah. Yang kedua ada namanya takdir sanawi atau hauli, yaitu takdir tahunan. Mananya apa? Yaitu apa yang akan terjadi untuk kita alami 1 tahun berikutnya itu ditentukan di malam Lailatul Qadar ini. Maka dari itu akhwatal iman rahimakumullah, yang bisa merubah takdir itu salah satunya itu adalah doa. Karena itu Nabi SAW bersabda, "La yaruddul qada illa du'a." Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Wa la yazidu fil umri illa al bir, dan tidak ada bisa menambah panjang umur itu kecuali kebaikan. Lalu apa maknanya bagi kita ikhwatal iman? Maka salah satu perkara yang perlu untuk kita sering minta itu adalah mintalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kita terjadi pada tahun setelah Ramadan ini. Makanya sangat jarang mungkin di antara kita itu memiliki sebuah keinginan yang kita rinci. Misalnya, apa yang kita kehendaki terjadi setelah Ramadan untuk 1 tahun berikutnya, kenapa kita tidak buat rincian yang kita minta kepada Allah? Bapak-bapak kepingin dikasih kesehatan, fokus minta kesehatan. Yang belum punya jodoh, fokus minta jodohnya. Siapa tahu selesai Ramadan ketemu jodohnya. Yang pingin punya cucu, udah fokus minta cucunya. Ini yang masih jomblo nih, banyak yang jomblo. Nah, fokus aja minta sama Allah tahun ini gitu kan. Ya. Apalagi bapak-bapak terutama, gimana agar Allah berikan kekuatan untuk kita ngisi Ramadan ini, tahun ini, bisa jadi ini fokusin kita minta. Karena kita tidak tahu, bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu Ramadan tahun depan akan ketemu lagi apa enggak. Apakah akan berujung sampai dengan kita Idul Fitri? Wallahu alam, kita tidak tahu.
Makanya disinilah pentingnya setiap muslim, mumpung ini kita baru berada di 10 terakhir. Kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Ya, tapi coba sekarang antum, bapak, ibu, apapun hajatnya, coba fokuskan, minta terus berdoa. Karena kenapa? Salah satu keistimewaan terbesar Ramadan yang perlu untuk selalu diingat adalah selama kita berpuasa itu doa kita makbul. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama disebut apa? As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil, wa da'watul madlum, dan doa orang terzalim. Jadi ini 3. Nah, disebut di sini adalah salah satunya kita yang berpuasa. Jadi baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib itu doa kita makbul. Apalagi ditambah sekarang kita ditambah musim hujan ya. Udah kita sedang berpuasa, musim hujan, besok Jumat. Ingat hari Jumat itu adalah salah satu waktu makbul berdoa kapan? Yaitu selesai salat asar sampai matahari terbenam. Kenapa tidak fokus minta kepada Allah? Apapun yang kita minta. Ingat ketika kita meminta kepada Allah, apalagi ditambah di sepertiga malam terakhir, kita bangun untuk sahur, itu juga waktu makbul berdoa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina baqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian menyeru, "May yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Wa may yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang minta kepadaku aku beri. Wa may yastaghfiruni fa'ghfirlah, dan barang siapa yang mohon ampun aku ampuni. Ini keistimewaan kita berada di bulan Ramadan. Dibandingkan dengan bulan-bulan lain itu kita tidak menemukan kesempatan terbesar ini. Kalau sepanjang Ramadan kita berpuasa, semuanya rata-rata berpuasa. Kalau di luar bulan Ramadan belum tentu kita berpuasa. Makanya ikhwatal iman rahimakumullah, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah salah satu di antara hal terbaik yang perlu untuk kita maksimalisasi. Dan kenapa juga Allah memberikan kita Ramadan, apalagi Lailatul Qadar, ikhwatal iman? Perlu antum ketahui umur umat Muhammad ini pendek-pendek dibandingkan dengan umur-umur umat terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Nih, yang udah dekat 60 70 nih. Kudu rada-rada siap-siap nih. Iya kan? 60 70 kata Nabi. Faqul ma yajuz zalika, sedikit yang lewat dari umur ini gitu kan. Ya Nabi udah bilang sedikit, pokoknya kalau udah 60 70 udah rada-rada siap-siap gitu. Siap enggak siap? Harus siap gitu. Ya, karena ini kisaran umur kita gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, karena umur umat ini pendek, maka Allah kasih barokah umur. Salah satu barokah umur itu ada pada Lailatul Qadar. Yang Allah tegaskan kepada kita, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita nggak boleh bilang malam 1000 bulan, Pak. Kurang tepat. Karena Allah firmankan lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kan artinya lebih baik. Iya kan? Nah, artinya apa? Kalau kita sekali Allah takdirkan dapat Lailatul Qadar, berarti kita udah berumur tambahannya 84 tahun sekian. Iya kan? Tapi jamaah sekalian, kalau ketemu Lailatul Qadar sekali setahun belum tentu kan? Nah, sekarang Allah ngasih kita juga salah satu amalan yang benar-benar bisa melipat gandakan umur kita, dan itu kita bisa ketemukan setiap hari. Apa itu? Yaitu lewat sholat jamaah. Mari coba kita hitung-hitungan. Ada yang bawa HP, Pak? Coba hitung-hitungan deh. Nih, lihat ruginya orang yang suka sholat sendiri, Pak. Sekarang kalau kita hitung pahala sholat jamaah berapa? Nah, semua ngerti deh, anak TPA juga tahu gitu. Tapi coba Pak, gara-gara tahu ini, banyak gak yang ke masjid? Kelihatan Pak siapa yang rajin ke masjid. Yang itu aja ketemunya Pak gitu. Iya kan? Yang ke masjid ini bapak-bapak. Kalau ada yang baru, jangan-jangan bukan warga sini gitu kan. Kelihatan Pak yang ini. Nah sekarang coba hitung-hitungan deh.
Kita tahu pahala salat jamaah 27. Sekarang berarti 27 kali 5 berapa? Berapa, Pak? Berapa, Bu? Iya, ibu-ibu mah lebih pintar ya nih. Kan biasa hitung duit nganu jajan gitu. Ya, 135. Ya, berarti 5 kali 27 135. Nah, sekarang 135 kita kalikan setahun. Berapa? 365. Banyak gitu. Berapa jumlahnya? Coba deh, siapa yang punya kalkulator? 135 kali 365 berapa, Pak? Enggak tahu gitu. Ya, cuma karena nanti ingat. Kurang lebih jumlahnya berapa, Pak? 49275. Ya. 49275. Berarti kalau kita sholat berjamaah selama setahun, pahala kita 49275. Coba sekarang lihat orang yang sholat sendiri, Pak. Berarti 1 kali 5. 5 kali 365 berapa? Nah, ya berapa, Pak? 1825. Perhatiin. Jadi kalau kita sholat setahun, itu kita dapat pahala cuma 1825. Ya kan? Tapi kalau kita sholat berjamaah selama setahun, kita dapat pahala 4975. Subhanallah, Pak. 49.000, Pak. 275. Nah, sekarang coba bagi. 49275 bagi 1825 berapa? Berapa, Pak? 27, Pak. Ya kan? 27. Apa maknanya, Pak? Ini catat nih bagi kita, Pak. Terutama yang masih muda nih, itu. Yang tua apalagi. Artinya apa? Kalau kita sholat berjamaah selama 1 tahun, itu kayak kita lipat gandain umur kita seperti orang beribadah 27 tahun, Pak. Dan orang yang sholat sendiri butuh waktu 27 tahun untuk nyamai pahala orang yang sholat berjamaah selama setahun, Pak. Subhanallah, Pak. Berarti kan kalau kita rajin berjamaah selama setahun, itu Allah kasih kita lebihan umur ibadah 27 tahun. Nah, sekarang kalau kita rajin jamaah 20 tahun, Pak. 27 kali 20 berapa? 27 kali 20 540. Berarti kalau kita berjamaah selama 20 tahun, itu umur kita kayak 540 tahun, Pak. Berarti kalau kita lakuin 40 tahun, udah 1000 tahun. Umur Nabi Nuh berapa? Itu 950 ketika beliau berdakwah, Pak. Belum beliau diangkat jadi rasul. Belum ketika udah terjadi badai, kan. Itu umur beliau lebih, Pak, dari 1000 tahun. Ya. Nah, umur umat Muhammad ini, Pak, caranya untuk dilipat gandain agar nyamain umur-umur umat terdahulu adalah lewat sholat jamaah. Makanya kalau jamaah-jamaah ini apalagi udah usia nggak ke masjid, mau kapan lagi ke masjid? Apa mudah sholat disolatin jadi baru-baru mau ke masjid? Ya, makanya jamaah sekalian, ciri-ciri utama bapak-bapak yang akan dipastikan meninggal husnul khotimah, itu ciri utamanya rajin ke masjid, Pak. Bapak, ibu perhatiin aja, siapa yang rajin ke masjid, siapa yang nggak rajin ke masjid, nanti perhatiin pas meninggalnya, Pak. Ya, rajin ke masjid itu dikasih meninggalnya bagus-bagus, Pak. Pulang dari masjid, selesai taklim, meninggalnya. Tapi kalau yang jarang ke masjid, subhanallah, meninggalnya itu sering nggak jelas, Pak, meninggalnya. Itu. Jangan kebalik nanti, Pak. Itu bapak ibu-ibunya rajin ke masjid, bapaknya sholat di rumah. Ini namanya lelaki solehah, Pak. Gitu. Ya. Ini kebalik gitu. Nah, makanya jamaah sekalian, apalagi kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan, subhanallah, lipat gandaan pahalanya luar biasa di luar bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Ada 19 sebenarnya cara melipat gandakan pahala kebaikan. Salah satunya itu adalah bertepatan dengan waktu-waktu yang dilipat gandain kebaikan. Karena contoh, kapan-kapan kita dilipat gandain kebaikan? Waktu-waktu terbaik beramal soleh. Ada kurang lebih sekitar 15 waktu terbaik beramal soleh. Salah satunya itu di bulan Ramadan. Dari sisi bulannya, kalau harinya paling afdal kapan? Jumat. Ini kita udah Ramadan hari
Jumat lagi, subhanallah. Itu. Apalagi nanti bertemu dengan Lailatul Qadar. Makanya jamaah sekalian, di malam-malam ini usahakan untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Ya. Ini kita yang benar 21 apa 20 nih? Kita yang 21 apa 20 bedanya nih? Ya. Udah kita 20 ya. Baru malam 20 kan? Iya. Karena biasanya jamaah sekalian, ini kalau sekarang kita malam 20, itu diperkirakan nanti sekitar 27 apa 29 itu kita masuk di Jumat juga loh. Nah, kalau mereka yang pilih hari ini puan apa 21, ini bertepatan Jumat, nanti ketemu Jumat 2 kali, Pak. Dan rata-rata jamaah sekalian, seringkali penjelasan para ulama juga, beberapa yang Anda baca terkait dengan Lailatul Qadar, seringkali itu terjadi di Jumat. Makanya kalau Jumat itu bertepatan dengan ganjil, Pak, itu seringkali terjadinya. Gitu. Tapi kita disuruh tetap berusaha ya di malam-malam 10 ini. Karena kenapa, ikhwatal iman rahimakumullah? Perlu diingat baik-baik. Selama ini kita tahu malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil. Tapi perlu diingat baik-baik. Di dalam hadis-hadis lain, kalau kita kumpulkan Lailatul Qadar itu, Nabi memang bilang bersungguh-sungguh ibadah di 10 terakhir. Dan kita disuruh cari itu di malam-malam ganjil. Berarti kan 21, lalu 23, 25, 27, 29. Itu akan ketemu malam-malam ganjil 21 apabila pas kita berpuasa itu sebanyak 30 hari. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadis lain juga, ternyata Nabi itu nyari kita faltamisuha, cari Lailatul Qadar itu, kata Nabi, fi tasi'atin tabqa, 9 hari terakhir. Sabiatin tabqa, 7 terakhir, 5 terakhir dan 3 terakhir. Kalau pas 30 kita berpuasa, pas 21 ganjilnya. Tetapi jamaah sekalian, catat baik-baik. Bukan mustahil malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di malam genap. Kok bisa? Yaitu apabila kita berpuasa sebanyak 29. Karena kalau kita puasa 30 pas. Tapi kalau puasa 29, makanya Allah kan nyuruh kita itu kalau puasa itu lihatnya hilal. Sumu liru'yati waftiru liru'yati. Berpuasalah karena melihat bulan hilal, berbukalah karena melihat hilal. Nah, Allah itu terserah. Kehendak Allah mau menjadikan puasa kita ini 20, 29 atau 30. Kalau pas ternyata Allah takdirin 29, maka akan ketemu Lailatul Qadar itu di malam genap. Karena bilangnya 9 terakhir. Gitu. Nah, makanya Nabi yang dianjurin adalah kita fokus di 10 terakhirnya beribadah. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, ini adalah penyemangat untuk kita. Makanya Anda sering ingatin kepada para jamaah, terutama yang merasa udah usia nih, yang masuk 50, 60 ke atas, 40 terutama. Ciri-ciri utama Allah kehendaki kebaikan untuk kita yang udah masuk usia 40 ke atas, kata Nabi SAW, innallaha idza arada bi'abdi khairan ista'malahu. Allah itu kalau menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, dijadikan beramal. Sahabat bertanya, wa kaifa yastamilu ya Rasulullah? Bagaimana dia dijadikan beramal ya Rasulullah? Nabi melanjutkan, ayyuwaffiqahu ayyamala khairan. Allah berikan taufik untuk berbuat baik. Tsumma yaqbidu ala dzalik. Kemudian Allah cabut dia dalam nyawanya dalam keadaan melakukan kebaikan itu. Jadi kalau kita di udah usia dikasih kesempatan oleh Allah rajin ibadah, rajin ke masjid, sering nuntut ilmu, sempatin waktu untuk ibadah, itu tanda-tanda orang akan Allah wafatkan husnul khatimah. Apalagi kalau Allah berikan kita kesempatan puasa di bulan Ramadan ini. Orang-orang yang udah meninggal dunia sangat mengharapkan untuk puasa lagi. Karena kenapa? Satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan tidak akan diungguli oleh ribuan tasbih yang kita baca di luar bulan Ramadan. Sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan gak akan mampu mengungguli yang lainnya karena kebarokahan waktu ini. Dan yang kita tidak bisa pungkiri adalah bahwa ketika kita puasa Ramadan di bulan Ramadan, kita dibantu oleh Allah dengan dibelenggu-belenggunya syaitan.
yang menjadikan kita itu bahwa semangat beribadah di bulan Ramadan ini besar. Nah sekarang kalau udah dibelenggu syaitan aja kita nggak semangat ibadah, berarti syaitan itu nggak butuh ganggu kita. Oh nggak diganggu aja udah nggak semangat, gimana kalau diganggu gitu lah. Makanya kata Liman perlu diingat 10 pertama, 10 kedua itu lebih baik dibanding 10 pertama, dan 10 ketiga itu lebih baik dibanding 10 pertama kedua. Karena itu barokahnya ada di 10 terakhir ini. Dan kalau kita masih bertahan di 10 terakhir, itu akan menjadi ciri khas akhir hidup kita. Karena hidup kita ini dilihat di ujungnya, Pak. Nabi katakan innamal a'malu bil khawatim. Bil khawatim. Ya, amal itu tergantung ujungnya. Bagaimana kita akan nutup hidup kita ini? Apakah kita akan tutup dengan kebaikan atau keburukan, dan kita akan dibangkitkan dalam keadaan kita tutup amal kita itu? Maka dari itu jamaah rahimakumullah, salah satu doa yang perlu untuk kita panjatkan adalah agar Allah memberikan kita kemudahan beramal saleh, agar Allah memberikan kita istiqamah untuk tetap di atas Islam, dan akan Allah wafatkan kita juga dalam keadaan Islam. Jangan hanya kita semangat nanti ibadah di bulan Ramadan. Ramadan masih kelihatan sop-sopnya rame, apalagi subuh. Tapi nanti ingat, masjid itu merindukan kita bukan hanya di Ramadan aja. Sop-sop kita itu akan bertanya, yang bapak-bapak tempatin ini bersop nanti selesai Ramadan nanya, nih siapa yang nempatin saya kok sekarang nggak datang-datang. Lebih baik bapak hilang sendalnya di masjid dibanding hilang sendalnya nggak jelas gitu kan. Kalau bapak hilang sendalnya ke masjid, ya berarti bapak ke masjid, ya kan? Tapi bukan kita berharap untuk hilang, tetapi apa? Langkah kaki kita jemaah sekalian. Sebagai penutup, ingat selalu nih, malaikat mungkar dan nakir akan datang kepada kita dari 3 arah di alam kubur kita. 1, dia akan datang dari arah kepala. Ketika dia mau datang dari arah kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Ketika dia mau datang dari kanan kiri, apa kata kanan kiri? Jangan datang dari kanan kiri, karena dia sering bersedekah. Dan ketika dia mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Subhanallah. Malam pertama kita di alam kubur sangat ditentukan oleh langkah kaki kita ke masjid. Maka dari itu sering-seringlah melangkahkan kaki ke masjid. Dan setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid, dicatat 1 kebaikan, dihapus 1 kesalahan, diangkat 1 derajat. Langkah kaki kita dari ke masjid, kalau kita dalam keadaan berwudu di rumah, maka dicatat pahala haji yang berihram. Dan langkah kaki kita juga setiap kali kita ke masjid, itu menghapus kesalahan, meninggikan derajat kita, juga dicatat bagi kita sedekah. Sekali lagi jemaah sekalian, siapa saja yang dimudahkan untuk masuk rumah Allah di dunia yaitu masjid, maka itu tanda nyata dia akan dimudahkan untuk masuk rumah Allah di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, kekuatan untuk mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dan kita keluar Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.